Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawati Syafaati, mahasiswi Psikologi Islam IAIN Kediri. Video ini dibuat untuk penugasan mata kuliah Tafsir Psikologi semester 2. 7 ayat yang berkaitan dengan psikologi. Yang pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah juga mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian poin yang kedua yaitu memberi maaf. Di dalam Islam, memberi maaf merupakan salah satu sifat yang diteladani dari Rasulullah SAW. Selain itu, memberi maaf, kalau di dalam perspektif psikologi, memberi maaf merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, merubah rasa benci atau pandangan negatif menjadi pandangan yang positif, dan menghilangkan rasa marah ataupun rasa benci ataupun keinginan untuk balas dendam kepada orang yang melakukan kesalahan. Poin-poin dari psikologi juga sejalan dengan ajaran agama Islam. Tentu saja, memberi maaf memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat 5, Allah menganjurkan kita untuk sabar. Dalam kajian psikologi, sabar merupakan salah satu kompetensi atau kemampuan seorang individu untuk meredam emosi, menahan untuk tidak melampiaskan emosi dengan perilaku yang negatif, tetapi melampiaskan emosi dengan cara yang positif. Sabar juga ditunjukkan dengan perilaku, perkataan, pemikiran, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka akan menguranginya. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Di sini Allah melaknat orang yang berbuat curang. Bahkan dalam ayat pertamanya disebutkan celakalah orang-orang yang berbuat curang, mencurangi timbangan. Mengapa? Karena orang yang mencurangi timbangan ini sangat merugikan orang lain. Bahkan harta yang diperoleh ini hukumnya haram, tidak berkah, dan dapat mengantar pelakunya ke neraka. Kecurangan merupakan salah satu sifat buruk yang menimbulkan sikap egois, sikap ingin menang sendiri, ingin untung sendiri, dan tentu saja sangat merugikan orang lain, merugikan banyak orang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillahi fatakuna minal khosirin. Artinya, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang merugi. Surah Yunus ayat 95. Di dalam surah ini disebutkan bahwa tidak boleh mendustakan ataupun mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendustakan ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah akan termasuk orang-orang yang rugi, celaka, dan jauh dari rahmat Allah. Berdusta walaupun bukan hanya dalam mendustakan agama, tapi berdusta dalam hal apapun, berbohong, itu akan memberikan dampak yang buruk, dampak yang negatif, entah kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Makanya kita selalu dianjurkan untuk berbuat jujur, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bersosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Di dalam surah Al-Insan ayat 3, Allah menganjurkan hambanya untuk bersyukur. Di dalam ayat tersebut secara tafsir disebutkan dua hal, yaitu ketika Allah menunjukkan kebenaran, ada hamba yang bersyukur dan ada juga hamba yang kufur. Hamba yang bersyukur, yang menerima apa yang terjadi pada dirinya, akan mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi. Sedangkan hamba yang kufur, yang mengingkari akan nikmat Allah, akan diberikan balasan yang setimpal. Akan diberikan, dia berdosa, dia diberikan balasan di akhirat kelak, dan lain-lain. Sedangkan dalam pandangan psikologi, orang yang bersyukur adalah orang yang bisa memandang segala sesuatu dengan positif. Walaupun itu kejadian yang negatif, dia dapat merubahnya menjadi kejadian yang positif. Dia dapat mengambil pelajaran yang positif dari kejadian tersebut. Tentu saja hal ini sangat dianjurkan agar kehidupan kita terbebas dari yang namanya overthinking, beban pikiran yang berlebihan, dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 disebutkan bahwa Allah mengkaruniai manusia dengan indera-indera, yaitu penglihatan, pendengaran, dan juga hati. Penglihatan dan pendengaran merupakan indera yang berpotensi atau berfungsi untuk memperoleh informasi, memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan hati merupakan penyeimbang akal agar informasi yang diperoleh oleh penglihatan dan pendengaran tidak hanya dicerna oleh akal secara rasional, tetapi juga dicerna oleh hati untuk mendapatkan kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan yang didapat ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Artinya, sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Di dalam surah Al-Alaq ayat 15 dan 16 ada kata yang ditekankan, yaitu an-nasiyah atau ubun-ubun. Ditegaskan bahwa ubun-ubun orang yang durhaka atau orang yang mendustakan. Dalam kajian biologi dan kajian psikologi, akhirnya menemukan bahwa ubun-ubun itu terletaknya kan di frontal lobe. Di frontal lobe ini atau di otak depan ini ternyata adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebohongan, terjadinya perbuatan jahat, terjadinya dusta, dan semacamnya.